Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para sadis, sahabat-sahabat, para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Miftahus Sudur, karya dari Syekhuna Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Terakhir kita masih membahas mengenai idmanul syayatin, masih membahas mengenai idna usyaitoni bizikrillah, cara untuk membuat merana setan-setan itu dengan cara bizikrillah, selalu ingat kepada Allah, selalu menyebut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, at-tauhidu, ketauhidan. Tauhid yahriku syayatinal insi wal jinni. Tauhid itu bisa merobek, bisa membakar setannya jenis manusia maupun setannya dari jenis jin. Kata beliau, ketauhidan kita, ketauhidan itu dapat membakar setan-setan dari jenis manusia maupun setan-setan dari jenis jin. Setan itu dianggap sebagai sifat, sesuatu yang mengajak kepada keburukan, kira-kira itu namanya setan. Maka setan itu bisa manusia, bisa jin. Itu setan. Setan itu bukan makhluk tersendiri. Dia bukan satu jenis makhluk tersendiri, tapi dia lebih kepada diartikan sifat. Jadi manusia juga bisa jadi setan, jin juga bisa setan. Karena setan itu bukan makhluk kalau dalam pengertian ini gitu. Meskipun ada juga yang mengartikan setan itu ya makhluk. Kayak orang umum melihat kuntilanak, apalagi itu pocong gitu, genderuwo, itu kan dianggap setan itu. Itu setan yang gak berbahaya itu. Yang berbahaya itu justru setan-setan yang ada pada manusia maupun setan-setan yang ada pada jin. Itu yang lebih bahaya itu. Kalau orang kita sering nyebut, kesel banget orang, dasar setan gitu ya, dasar setan lu gitu ya. Itu sifat gitu. Nah, ketauhidan itu, kata pengarsa Abah ini, ketauhidan itu dapat membakar setan-setan yang dari jenis manusia maupun setan-setan dari jenis jin. Kenapa? Li'annahu narun lisyayatin. Karena ketauhidan itu adalah api bagi setan. Jadi bisa ngebakar ya, bisa ngebakar. Dia bisa membakar setan karena tauhid itu bisa menjadi api bagi setan. Wa nurun lil muwahhidin, dan menjadi cahaya bagi orang-orang yang bertauhid. Untuk setan, baik setan manusia maupun setan jin, tauhid itu bisa membakar mereka. Sedangkan untuk orang yang sudah bertauhid, orang yang sudah punya keimanan, kalimat tauhid itu menjadi cahaya bagi mereka. Fakaifa taqulu, bagaimana mungkin kamu masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa fi qalbika kam ilahun, sedangkan di hatimu itu ada berapa Tuhan? Ini soal ketauhidan, kata pengarsa Abah.
Bagaimana mungkin kamu ini ngucapin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, sedangkan di hatimu itu kam ilah, ada berapa Tuhan di hatimu itu? Kullu syai'in ta'tamidu alaihi wa tashiku bihi dunallah fahuwa sonamuka. Segala sesuatu yang kamu pegang, wa tashiku bihi, dan kamu percayai itu, dunallah, selain Allah, fahuwa sonamuka, maka sesuatu itu menjadi patung, menjadi berhala bagimu. Jadi yang disebut dengan berhala, yang disebut dengan patung, sesembahan adalah segala sesuatu yang kamu pegang dan kamu yakini itu namanya sesembahan gitu. Makanya kemarin kita bahas tuh di pengajian yang lalu itu, kita bahas, Anda berpegang sama siapa sekarang? Berpegang sama harta atau berpegang sama Allah? Kan kemarin kita bahas itu kan. Engkau ini lebih Engkau ini lebih tenang bawa dompet atau nggak bawa dompet? Bawa dompet, bawa handphone tentunya ya. Handphone kan kiris kan. Engkau ini nggak bawa handphone, terus kemudian handphonenya lowbat kalau kata Iwan Fals di iklan bola tuh kan. Iya. Dompet nggak bawa, handphone. Anda tenang nggak? Enggak. Tapi giliran Anda bawa dompet dan bawa handphone, terus isinya penuh, tenang nggak Anda? Berarti kepercayaan kita ini dan kepegangan kita ini kepada siapa? Maka kata pengersahabat di sini, segala sesuatu yang kamu yakini, kamu pegang, dan kamu percaya itu selain Allah, fahuwa sonamuka, maka sesuatu itu menjadi sesembahanmu. Makanya tadi kata pengersahabat di sini, kamu ngucapin la ilaha illallah, itu di hatimu ada berapa Tuhan? Nah, tauhidnya la ilaha illallah ini untuk membikin tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya zikirnya itu tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada siapapun yang menjadi gantungan di hati kita, tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang, yang kita bisa percayai, illallah, kecuali Allah. Orang kalau di hatinya sudah tidak berpegang kepada siapapun saja dan tidak mempercayai siapapun saja kecuali Allah, maka orang itu disebut dengan orang yang muwahhid, orang yang melakukan atau orang yang sudah bertauhid. La yanfa'uka tauhidul lisan ma'asyirkil qalbi, kata beliau. Tauhid lisan gak akan bermanfaat bagimu kalau disertai syiriknya hati. La yanfa'uka toharatul qalb ma'ana jasatil qalbi. Seperti sucinya badan gak bisa memberi manfaat kepadamu kalau disertai najisnya hati. Ini kata beliau begini, mulutnya ngucap, ya tidak ada Tuhan kecuali Allah, ngucap, tapi hatinya masih ada syirik kolbi, maka ucapan itu gak ada artinya. Kecuali itu memang masih dalam rangka kita berusaha untuk menjadi betul-betul tauhid. Tapi kalau kemudian zikirnya, ucapannya cuma di mulut saja, sedangkan hatinya masih ada syirik di hatinya ini, syirik kolbi di dalam hatinya ini, maka tidak akan ada manfaatnya mulutnya ini. Seperti kata beliau, dia punya wudu, tapi hatinya penuh dengan kotoran, maka punya wudu dia nggak ada artinya apa-apa gitu. Sama seperti ya dia punya wudu kemudian sholatnya karena ingin pamer, karena ingin sombong, maka nggak ada artinya apa-apa itu dia. Jadi suci luarnya, dalamnya najis, nggak punya arti dia, nggak dilihat. Karena innallaha la yanzuru ila zawahirikum walakinallaha yanzuru ila bawatinikum. Allah itu nggak ngelihat zohirmu, Allah itu nggak ngelihat luarmu, casingmu, nggak ngelihat casingmu, tapi yang Allah lihat adalah batinmu. Jadi betapa ketauhidan itu menjadi sesuatu yang sangat
dahsyat, penting, yang menjadi dasar bagi kita. Biar nanti luarnya baik, dalamnya juga ikut baik. Jadi jangan ikut ke tren-tren modern. Yang penting casing, mau dalamnya kayak apapun, yang penting di casingin aja. Barang yang cuma 10.000, casingnya bagus, itu bisa jadi 1 juta itu. Karena casingnya itu bagus itu. Padahal isinya nggak ada apa-apa. Tapi barangnya bagus, casingnya nggak bagus, itu nggak ada yang mau orang, nggak ada yang mau apa namanya, nggak ada yang mau nyentuh, nggak ada yang mau ngelirik. Kecuali dia udah tahu persis barangnya. Ya meskipun yang paling tepat adalah casingnya bagus, dalamnya juga bagus. Mulutnya ngucapin zikir, hatinya juga bebas dari kesirikan. Al-muwahhidu yudni syaitanahu wal musriku yudnihi syaitanuhu. Al-muwahhidu, orang yang sudah bertauhid, yudni syaitanahu, maka bisa membuat merana setannya. Orang kalau di hatinya sudah ada tauhid yang kuat, itu yang merana adalah setannya. Sedangkan wal musriku, orang yang melakukan kesirikan, lawannya muwahhid, orang yang masih di dalam hatinya masih belum kuat tauhidnya, yudnihi syaitanuhu, dibikin susah sama setannya. Dibalik. Orang yang tauhid ini membikin susah setannya, tapi orang yang belum bertauhid kuat dibikin susah sama setannya. Kita ini ngebikin susah setan atau kita ini bikin susah sama setan? Ini kan berarti kita ini masih muwahhid atau masih musyrik? Musyrik dalam artian yang tauhid ya. Jadi kita sering direpotin sama nafsu kita, sering direpotin sama setan kita, atau setan yang sering direpotin sama kita. Itu kan pertanyaan mendasar banget buat kita ini. Kita ini lebih sering ngikutin setannya, atau setannya yang kelabakan ngikutin kita ya. Karena kata beliau, orang yang tauhid itu setan pasti akan bikin susah setannya. Tapi kalau orang yang belum bertauhid, setannya yang bikin susah. Al-ikhlasu lubbul aqwal wal af'al. Ikhlasan itu karena tauhid itu intinya adalah juga keikhlasan. Al-ikhlasu lubbul aqwali wal af'al. Keikhlasan itu esensinya ucapan dan perkataan. Setiap ucapan kita, setiap perkataan kita, esensinya itu adalah ikhlas. Kalau ucapan gak ada ikhlasnya, gak ada artinya. Perbuatan gak ada ikhlasnya, gak ada nilainya. Karena keikhlasan itu menjadi lubbul aqwali wal af'al. Dialah yang menjadi keikhlas, yang menjadi esensi, yang menjadi sesuatu yang mendasar banget, menjadi sesuatu yang sangat dinilai dari perkataannya maupun dari perbuatannya. Ada orang berbuat sesuatu tapi nggak ikhlas, ya nggak ada nilainya. Ada orang mengucapin sesuatu tapi kagak ada ikhlasnya, kagak ada nilainya. Ini yang dikatakan beliau, li annaha iza khalat minhu kanat kisron bila lubbin. Karena ucapan atau perbuatan kalau kosong dari ikhlas, maka perbuatan dan ucapan itu kisron, seperti kulit, bila lubbin, tanpa isi. Ucapan tanpa ikhlas seperti kulit tanpa isi. Perbuatan tanpa ikhlas seperti kulit tanpa isi. Al-kisru la yasluhu illa linnar. Sedangkan kulit tidak layak kecuali untuk api. Yang dibakar itu kan kulitnya. Yang dihancurkan kulitnya. Anda makan duren. Itu yang dipegang kulitnya apa durennya, apa isinya. Anda makan rambutan. Apa yang diambil? Kan isinya. Kulitnya dibuang, dibakar.
Maka kata beliau ini, perbuatan atau perkataan kalau nggak punya nilai ikhlas di dalamnya, nggak ada nilai keikhlasan di dalamnya, maka seperti kulit tanpa isi. Sedangkan kulit itu tidak layak kecuali untuk api, untuk dibakar doang. Maksudnya apa? Orang yang ngucapin sesuatu, orang yang berbuat sesuatu, di dalamnya nggak ikhlas, nggak layak apa-apa kecuali untuk dibakar. Makanya ada orang sholat, ada orang ibadah, kemudian gak ada ikhlasnya di sana, ya neraka dia. Ada orang berbuat kebaikan, tapi gak ada keikhlasan di dalamnya, ya neraka dia. Jadi kenapa? Karena kulit itu cuma untuk layak dibakar. Itu kata beliau ini, seperti itu. Jadi betapa ikhlas ini menjadi esensi banget. Yang ikhlas ini tumbuh dari ketauhidan tadi. Dan kalimatnya adalah la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu kalimatut tauhid wa kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid dia. Tauhidnya di mana? Ya nggak ada Tuhan selain Allah, itu tauhidnya. Ikhlasnya apa? Ikhlasnya gak punya tendensi apapun kecuali tendensinya adalah Allah. Bukan karena manusia, bukan karena materi, bukan karena makhluk, bukan karena jabatan, tapi illallah, karena Allah ini. Maka disebut dengan kalimatul ikhlas tadi. Yang ikhlas ini menjadi inti, esensi dari perbuatan dan ucapan kita. Bagaimana ada orang berbuat sesuatu, mengucapkan sesuatu, tapi kemudian gak ada ikhlasnya. Jadi betapa ikhlas ini hal-hal yang sesuatu yang sangat-sangat fundamental banget. Sangat-sangat fundamental banget. Makanya kalau ucapan kita sehari-hari dikasih sesuatu, bener nih, ikhlas nih. Ikhlas. Yakin ikhlas. Iya ikhlas gitu ya. Ngomong ikhlasnya aja nggak ikhlas gitu ya, gitu. Terpaksa ngomong ikhlasnya aja tidak ikhlas itu. Jadi ikhlas itu bahkan satu dari ayat dari surah-surah Al-Quran itu disebut dengan surah Al-Ikhlas, yang kalimat ikhlasnya tidak ada di dalam ayat itu. Kan cuma ada dua, setidaknya ada dua nih ya di Quran ini, nama surah tapi namanya nggak ada di ayatnya. Itu Al-Fatihah. Nggak ada kalimat Al-Fatihah di surah Al-Fatihah, itu nggak ada. Terus kalau Al-Baqarah kan jelas ada Baqarahnya. An-Nas ada, Ata Rabbin Nas. Al-Falaq ada, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Ikhlas, Kulhu, Al-Ikhlas kan nggak ada ikhlasnya di dalamnya. Kenapa kok nggak disebut dengan ayat Ahad atau ayat apa surah Al-Ahad atau surah Kulhu atau surah As-Somad misalnya, tapi disebut dengan surah Al-Ikhlas? Kenapa? Karena isinya ayat itu adalah ketauhidan. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini soal ketauhidan ini. Karena soal ketauhidan, maka dinamakan ayat ini sebagai surah Al-Ikhlas. Bukan yang lain gitu. Cuma ada dua setidaknya itu di Quran itu, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Paling awal sama belakang itu tadi. Nah, isma kalami, dengarkanlah ucapanku ini. Wa'mal, dan kerjakanlah bihi, dengan ucapanku ini, kata beliau. Fa innahu yuhmiduna rotomaika. Sesungguhnya ikhlas itu dapat memadamkan keserakahanmu. Wa yaksiru saukata nafsika, dan keikhlasan itu bisa menghancurkan duri yang ada di dalam nafsumu. Dengarkanlah ucapanku ini, kerjakanlah. Kamu keikhlasan ini dan apa yang akan aku ucapkan ini, itu akan bisa memadamkan keserakahanmu. Dan apa yang aku ucapkan ini bisa menghancurkan duri yang ada di dalam nafsumu. Apa ucapannya beliau ini?
Satu, la tahdur maudian tasyuru fihi naru tob'ika. La tahdur, kamu jangan datang. Kamu jangan hadiri. Maudian, satu tempat. Tasuru, yang bisa menyalahkan. Yang bisa menyalakan. Fihi, pada tempat itu. Naru tob'ika, api tabiatmu. Kamu jangan datang ke satu tempat yang kalau kamu datang ke satu tempat, api nafsumu, api tabiatmu, api kelakuanmu akan muncul di situ. Akan bergelora di situ. Akan akan keluar di situ. Misalnya Anda datang ke dangdutan. Terus dangdutnya koplo misalnya gitu. Sedangkan Anda masih belum kuat. Tabiatmu itu memang tabiatnya adalah suka dengan hiburan joget-joget. Tabiatmu. Itu tabiatnya seperti itu, tabiatnya dia. Maka ketika dia itu datang ke tempat itu, maka seperti membakar tabiatnya. Terbakar dia. Sehingga apa yang terjadi? Fayahroba baitu dinika. Maka api tabiat tadi akan menghancurkan, merobohkan rumah agamamu. Wa imanika, dan imanmu. Bisauri tob'i, dengan nyalahnya tabiat. Wal hawa, dan hawa nafsu. Wasyaitoni, dan syaitan. Fayazhaba, maka akan hilanglah. Bidinika, dengan agamamu. Wa imanika, dan keimananmu. Wa ikonika, dan keyakinanmu. Engkau ini punya tabiat apa? Anda punya tabiat apa yang Anda, wah kalau ini kesentuh aja dikit keluar nih gue aslinya nih gitu. Nih nggak ketemu misalnya tadi dangdut. Ini orang suka banget joget-joget, suka banget ngeliat nyawer-nyawer. Lalu kemudian dia ke tempat itu, habislah dia terbakar itu, membakar tuh tabiatnya dia. Sehingga kemudian ketika dia datang, udah seperti yang terbakar. Hancurlah agama dia, hancurlah keimanan dia. Terus sebab apa? Sebab tadi nyalahnya tabiat dia, nyalahnya hawa nafsu dia dan setan. Sehingga dengan itu hilanglah agamanya, hilanglah keimanannya, hilanglah keyakinannya. Ini yang kata beliau yang pertama. Soal tauhid ini beliau bilang, kau dengarkanlah ini, amalkanlah ini. Karena kalau kamu bisa ngamalkan ini, api tabiatmu, api keaslianmu, api kebiasaan burukmu ini akan padam, dan duri nafsumu akan hilang. Nafsu itu ada durinya, nanti bisa keinjak-injak, bisa sakit semua. Kita punya tabiat apa nih? Yang kalau kemudian kita datang ke tempat itu, kemudian tabiat ini akan nyala, sehingga akan merusak semuanya, akan merusak semuanya. Misalnya dulu kita suka minum-minuman, suka minum-minuman keras, lalu kemudian kita tidak lagi. Kemudian engkau jangan datang dulu ke situ. Kamu jangan hadir dulu ke tempat itu. Atau kamu kalau diundang party, diundang pesta yang kamu anggap, oh nanti pestanya pasti ada minum-minuman nih. Kamu jangan datang dulu ke situ. Sebab nanti kalau kamu datang ke party itu, nanti naru tob'ikamu akan nyala. Api tabiatmu itu akan nyala. Sehingga nanti akan menghancurkan dan merobohkan semua yang ada dalam agamamu, keimananmu. Jadi ini yang sering kita sampaikan. Ini kan yang sering kita sampaikan. Jangan dulu dekat-dekat sama api kalau belum kebal sama api. Nanti kalau udah kebal sama api, mau main bola pakai api juga silakan aja. Bukan berarti kita lagi mau memilih-milih teman. Bukan berarti kita lagi mau memilah-milah pergaulan kita. Enggak. Ini dalam rangka memproteksi dulu, memproteksi kita. Makanya caranya ada orang punya kelakuan buruk. Ya satu-satunya cara dia harus dipisahin dulu. Kan mestinya begitu sih. Semua juga begitu sih. Mau orang penyakit apapun, pisahin dulu dari penyebabnya. Dipisahin dulu. Anak-anak kita kayak bandel-bandel banget ini.
Ya dipisahin dulu sama lingkungannya yang ada, ditarik dulu dia. Jangan dulu dia berteman sama ini. Kita ini mau bertobat, kita ini mau hijrah, kita ini mau melakukan sesuatu yang baik. Terus tapi kita punya lingkungan yang nggak mendukung, tarik diri dulu. Lock out dulu, keluar dulu Anda dari lingkungan itu. Nanti kalau Anda sudah kuat dari lingkungan itu, silakan masuk lagi. Sebab kalau nanti belum kuat udah masuk lagi, ini akan membuat api tabiatmu ini akan menyala-nyala lagi dan durinya akan semakin banyak di nafsumu itu. Yang itu semua akan menghancurkan apa yang ada dalam agama kita. Apa yang ada di dalam keimanan kita dan keyakinan kita. Maka itu tadi yang pertama. Jangan dulu. Wong belum kuat kok imannya. Lalu kemudian bilang mau berdakwah. Dakwah di mana? Di prostitusi. Misalnya gitu. Dakwah di lokalisasi. Belum kuat loh imannya. Terus kemudian mau berdakwah di lokalisasi. Kan itu naruh ikanya dia akan nyala pasti itu. Pasti akan hancur agamanya. Pasti akan sama kan gini. Anda, saya mau ngomong sama gini sama teman-teman. Anda ini mau masuk ke parpol. Masuk jadi parpol. Tapi Anda belum punya ekonomi yang kuat. Habis nanti kamu nih. Kamunya yang habis nanti nih. Karena kita ini masih pengen keduniawiaan. Kita masih pengen materi. Tapi lewatnya lewat jalur itu. Maka habis sudah itu. Habis kita. Kenapa? Karena di dalamnya ini penuh dengan apa yang kita mau. Kita mauin dan itu membuat kita hancur gitu. Anda silakan saja kalau mau. Tapi kuat dulu. Kuat dulu secara ekonomi kuat. Sehingga nanti ketika Anda sudah menjadi pejabat, Anda nggak harus nyolong sini, nyolong sono gitu. Karena Anda sudah kuat sebelumnya. Sama kayak teman-teman yang saya mau bikin masjid. Anda mau bikin masjid? Iya. Saya lihat orangnya. Ini belum mampu secara ekonomi. Mau bikin masjid? Mau. Enggak boleh. Nanti kalau udah kaya bikin masjid. Kalau Anda bikin masjid, ekonominya masih belum kuat, habis nanti masjid ini dijadiin maksiat semua sama Anda ini. Habis semua nih masjid ini dijadiin tempat maksiat sudah. Dianggap masjid ini sumber pendapatannya. Kan apinya, dia punya gini. Misalnya ada orang tabiatnya adalah masih suka ke uang, masih suka sama keuangan, masih suka uang, masih suka keduniawiaan lah kira-kira, masih ngejar-ngejar mulu gitu, masih ngejar-ngejar seperti itu. Sedangkan dia masih belum punya standar ekonomi yang kuat, nggak punya standar ekonomi yang kuat. Lalu kemudian disuruh megang masjid atau membangun masjid, jadilah masjid ini jadi ladang keuangan dia nanti. Padahal uang masjid ini beda, ini uang masjid, uang umat ini. Anda nggak bisa sembarangan megang ngelola masjid ini gitu. Itu minimal banget yang ada adalah subhat al halalu bainun wal haramu bain. Halal kemudian jelas, haram jelas. Yang subhat ini kan banyak ada di masjid. Misalnya gini, Anda bawa handphone, lalu kemudian Anda colokin di sini. Anda ngecas di handphone. Itu halal apa haram? Kan nggak jelas. Bisa halal, bisa haram. Kalau nyolong jelas haram. Kalau Anda ngecas di rumah, bayar listrik sendiri jelas halal. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau subhat, nggak jelas halal haramnya. Anda ngecas di masjid, mau dibilang haram ini masjid, Anda ngomong ke takmir masjid pasti dikasih. Mana ada takmir masjid ngomong, mana ada ngomong masjid, jangan nggak boleh ngecas di sini, mana ada. Anda ngomong ke takmir masjid pasti dikasih. Ustaz, saya ini yang numpang ngecas ya, pasti dikasih itu. Kemudian kalau dibilang itu halal, lalu yang bayar listriknya siapa? Yang bayar listriknya siapa? Masjid, orang. Siapa orang menyumbang masjid? Nyumbangnya itu nyumbang masjid atau untuk kepentingan masjid? Handphonemu ini untuk kepentingan masjid atau untuk kepentingan pribadimu?
Makanya saya bilang, kalau ada masjid kemudian dia bikin wifi, hati-hati saya bilang. Ada masjid bikin wifi, saya bilang hati-hati itu. Ada wifi, menyiapkan wifi gratis, hati-hati saya bilang itu. Itu buat keperluan apa dulu itu wifi-nya. Kemudian nanti dia pakai wifi masjid, lalu kemudian dia bikin scroll, apalagi scroll yang kagak-kagak. Wifi-nya siapa yang bayar? Terus kemudian dia pakai untuk apa? Kalau kita pengen butuh contoh, pengen butuh contoh, kan contohnya udah jelas misalnya. Umar bin Abdul Aziz saat itu lagi di kantornya, nyala lampunya, lampu bakarnya, lampu minyak ya, belum ada lampu minyak. Kemudian setelah rapi ada tamu, terus mau ngobrol soal urusan pribadinya, urusan pribadi, bisnis pribadinya. Kata Umar, "Tar, saya matiin dulu nih." "Wah Umar, kok dimatiin lampunya?" "Ini lampu dibayar pakai uang negara. Kita mau ngomongin yang lain, yang bukan urusan negara." Segitunya coba. Tapi kan kita santai aja soal kayak gitu-gitu. Karena tadi, ya masa sih masjid kagak ngasih? Masa sih wifi buat sendiri aja gak boleh? Kan itu halal enggak, haram juga enggak. Jadi, nah itu kan isinya masjid kan kayak begitu gitu. Makanya kalau kemudian Anda tabiatnya masih pengen banget punya ini, pengen banget punya ini, cita-cita ekonominya ini masih tinggi. Cita-cita ekonominya masih tinggi. Masih pengen banget beli rumah, pengen banget beli motor, pengen banget beli mobil sendiri. Sementara Anda belum punya kerjaan yang tetap, Anda jangan megang ke masjid. Itu yang saya bilang sama orang-orang yang pengen bilang ke saya, "Izinnya minta ridhonya, boleh gak saya bikin masjid?" Saya lihat orangnya, enggak, saya bilang gak boleh. Lah dia kan bikin masjid. Bikin masjidnya bagus. Tapi Anda yang megangnya nggak bagus, saya bilang. Nggak bagus. Kalau Anda ini kuat, gitu ya. Anda ini kuat, silahkan Anda bikin masjid. Paman saya almarhum Cing Haji Inul bikin masjid. Alhamdulillah kuat sudah itu. Dia bikin masjid, kemudian megang masjid kuat itu. Soalnya kalau yang megang tadi tuh, narutob ika. Api tabiat kita ini masih nyala apa enggak? Anda masih pengen punya ini, pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini, pengen cekot-cekot terus apa enggak gitu ya. Sementara Anda belum punya ekonomi yang kuat, Anda sering cekot-cekot pengen beli ini, kemudian megang masjid. Itu nanti kamu datang ke tempat masjid, megang masjid malah menghancurkan agamamu. Malah membuat hancur agamamu dan membuat hancur keimananmu ini. Bikin masjidnya bagus, megang masjidnya bagus. Tapi kalau dipegang sama orang yang bukan tepat, justru menghancurkan orang ini. Gitu. Ini yang dibikin hati-hati. Dibikin hati-hati. Jadi narutob ika kita ini apa? Kan macam-macam orang itu. Dia masih suka, dulu suka sama perempuan-perempuan. Ya Anda jangan masuk ke tempat-tempat yang bercampur antara laki-laki sama perempuan. Nanti tabiatmu akan nyala di situ. Dan itu akan membakar cahaya, membakar agamamu. Itu yang pertama katanya beliau. Yang kedua, la tasma haula ilmunafikina almutasonniina almuzahrifina. Kamu jangan dengarkan ucapan orang-orang yang munafik, yang dibuat-buat, yang isinya adalah kepalsuan-kepalsuan. Fa inna tob'a yaskunu, karena sesungguhnya tabiat itu yaskunu akan tenang. Ila kalamin muzakhrofin, pada kalam ucapan yang dihiasi. Musonniin yang dibuat-buat. Ahwasa yang menjadi bodoh. Kamu ini jangan dengerin misalnya gini. Anda jadi pejabat, jadi RT, jadi RW, atau jadi pejabat apalah. Kemudian anak buah Anda ngomong nih sesuatu. Wah bapak mah keren. Itu mau apa itu? Begini aja. Terus dia pengen, pokoknya dibuat-buat semua. Yang isinya adalah kebodohan. Kalau kamu nanti seperti itu, tabiat manusia kalau dipuji-puji apa? Kan seneng. Kalau dipuji-puji seneng.
Ada orang pun ada orang, apa sih itu, jangan didengerin Pak, dia mah orangnya mau ngiri orangnya. Udah biarin tetap aja kayak gini, kita udah bener begini gini, gak usah pakai turun-turun. Emang orang kampung begitu, emang mereka tuh gitu ya. Terus tabiat manusia umumnya kan dibikin gitu kan tenang. Karena dihias-hiasin. Nah kalau ada orang ngedengerin ucapan kayak gini, maka hancur dia. Seperti apa? Ka'ajini fatirin. Seperti adonan roti yang belum matang, bila milihin yang gak dicampur pakai garam. Yu'zi batna akilihi. Maka itu akan membuat rusak perut orang yang memakan. Ini karena dikutip dari ulama Arab, ya maka contohnya roti, ngadonan roti. Roti yang belum matang, kemudian belum dikasih garam, kemudian dimakan, maka dibikin sakit perut itu. Apa kalau makanan kita misalnya sesuatu yang belum dikasih apa-apa, belum selesai, belum matang, udah dimakan, bisa sakit perut semua itu. Apa itu kan banyak contohnya ya. Ya kayak gini, Anda bikin kopi, kopinya airnya belum matang banget, belum panas banget. Anda udah bikin kopi, apa yang terjadi itu? Ya habis itu perutnya itu, gitu ya. Nah itu persis seperti itu. Kamu jangan dengerin ucapan yang seperti itu. Orang yang berpura-pura, mutasonniin, muzahrifin. Orang yang ngebuat-buat, orang yang dibuat-buat saja ucapannya, yang palsu semuanya. Yang itu ucapannya itu pasti akan membuat tabiat kita menjadi tenang. Itu yang distilahkan ABS itu, asal Bapak senang. Laporannya mau, oh bagus aja laporannya, padahal nggak ke bawah. Udah tenang Pak, di bawah udah beres begini. ABS. Inilah yang kemudian membuat dia menjadi hancur. Al ilmu yukhazu min afwahir rijal. Ilmu itu harus diambil dari mulutnya rijal. Mulutnya orang-orang terpilih, orang-orang pilihan, orang-orang khusus. La minas suhufi min haula'ir rijal. Tidak cukup dari lembaran-lembaran ulama-ulama tadi. Ilmu itu harus diambil dari mulutnya seorang ilmuwan. Bukan cukup dari bukunya seorang ilmuwan. Yang siapa mereka? Siapa mereka? Rijalul haqqi azza wa jalla. Orang-orang yang memegang Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orangnya Allah. Rijalul haqq. Orang-orangnya Allah azza wa jalla. Al-muttaquna yang bertakwa. At-tarikuna yang meninggalkan keburukan. Al-warisuna yang menjadi pewarisnya Nabi. Al-amiluna orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Al-mukhlisuna orang-orang yang ikhlas. Ma huwa ghairu taqwa hawasun wa batilun. Sesuatu yang selain takwa pasti merupakan kebodohan dan kebatilan. Maka kemudian engkau peganglah omongannya orang-orang yang selaras. Apa yang diomongin sama apa yang dikerjakan. Peganglah omongan orang-orang yang memang punya hati yang baik, yang punya sikap yang baik, yang punya ibadah yang baik. Itu yang kamu pegang. Kalau kamu pimpinan, kemudian kau punya anak buah, lihat gimana ibadah dia, gimana ngelihat attitude-nya dia, gimana lihat sikapnya dia. Kalau kemudian dia ini memang orang yang baik, orang yang lurus, orang yang jujur, kamu pegang dia. Tapi kalau kemudian kau lihat ini orang hanya untuk meninggi-ninggikanmu, karena dia punya kepentingan denganmu, jauhin dia. Atau jangan dipegang apapun yang diomonginnya. Biar selamat. Hidupmu selamat di dunia, hidupmu selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nastaudzuka bima qara'na wa sami'na wa fardudhuma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli wa min ahli khair wa la taj'al wa min ahli syarr wa min ahli jahl. Bihanki rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.